Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazahumullahu khaira, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah paring banyak ilmu dan kefahaman ila yaumil qiyamah. Amin. Baiklah, untuk membarokahkan waktu untuk session kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah ghibah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kulu lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena dalam prasangka itu ada sebagian prasangka yang berdosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan atau kejelekannya orang, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Apakah seseorang di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini ada beberapa keterangan. Yang pertama, keterangan di sini diterangkan bahwasanya ada sebagian prasangka itu dosa. Artinya berarti sebagian prasangka lain itu tidak berdosa. Ya. Seperti yang diterangkan di Sahih Muslim. Itu diterangkan bahwasanya ketika seorang hamba itu beramal pada kebaikan, akan tetapi masih dalam angan-angannya, masih dalam niatan, belum dikerjakan, maka oleh Allah akan diberikan satu kebaikan. Akan tetapi ketika amalan baik itu telah dikerjakan olehnya, maka Allah memberikan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, jadi ketika dikerjakan malah mendapatkan lipatan. Nah, itulah kasih sayangnya Allah. Kemudian ketika salah satu hamba itu mengerjakan kejelekan akan tetapi masih dalam angan-angan, masih dalam niatan, belum dikerjakan, maka belum ditulis dosa. Akan tetapi ketika seorang hamba itu berniatan jelek kemudian juga diikuti dengan amalan, maka dia akan mendapatkan dosa semisal yang dia kerjakan. Kemudian lagi dilanjutkan di sabdanya Nabi. Nabi bersabda, jadi waktu itu malaikat berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, itu ada hamba yang menghendaki beramal kejelekan, padahal Allah itu lebih mengetahui." Lalu Allah berfirman, "Jika hamba tersebut mengerjakan kejelekan, maka tulislah semisal kejelekan yang dia kerjakan. Jika dia mau meninggalkan kejelekan itu, maka tulislah kebaikan, karena dia telah takut dosa dari saya." Sebagai bentuk kasih sayangnya Allah terhadap hamba yang mau meninggalkan dosa, mau meninggalkan kemaksiatan. Ya, ketika berniatan jelek, akan tetapi tidak diiringi dengan amalan, malah Allah mengganjarnya karena dia takut akan dosa dari Allah. Gitu. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang menggunjing.
Apa sih menggunjing itu? Diterangkan di riwayat Muslim, Nabi bersabda, apakah kalian mengetahui apakah itu menggunjing atau ghibah bahasanya ya? Lalu mereka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu seketika itu Nabi ya memberitahu, karena jawabannya ya sangat tepat, tidak tahu tapi ngomongnya juga tidak tahu. Lalu Nabi menjawab, ghibah itu adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk didengar oleh orang lain. Kemudian Nabi ditanyai, bagaimana yang disebutkan itu sesuai dengan kenyataan? Kemudian Nabi menjawab, jika sesuai kenyataan berarti itu yang namanya ghibah, itu yang namanya ngerasani. Jika ketika itu yang disebutkan tidak sesuai, maka engkau itu telah memfitnah kepadanya. Itulah yang namanya ghibah. Kemudian perlu diketahui, ghibah pula ada yang diperbolehkan. Ghibah itu ada yang diperbolehkan. Nah, istilahnya ya Allah memberikan suatu kemurahan atau rukhsah, yaitu ada tiga ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama itu li ta'zir, yaitu ghibah untuk kehati-hatian atau kewaspadaan. Dasar hadisnya, jadi waktu itu ketika itu ada rojul bertamu ke rumahnya Nabi. Nah, sebelum rojul itu bertamu ke rumahnya Nabi, Nabi memberitahukan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini nanti rojul datang, itu rojul yang paling jelek di keluarganya. Rojul itu seketika itu datang bertamu ke rumah Nabi, kemudian Nabi malah berbuat ramah tamah, berbuat baik kepada rojul tersebut. Padahal Nabi tadi menerangkan bahwasanya rojul itu paling jelek di antara keluarganya. Kemudian ketika rojul itu kembali pulang, Aisyah bertanya, wahai Nabi, loh, katanya rojul itu adalah rojul yang paling jelek. Kenapa kok engkau ramah tamah berbuat baik kepadanya? Gitu. Kemudian Nabi malah menjawab, kalau saya berbuat jelek kepadanya, kemudian dia itu tidak mau datang lagi kepada saya, maka justru sayalah yang jadi orang yang jelek. Seperti itu. Berarti yang pertama ghibah untuk kehati-hatian atau kewaspadaan itu boleh. Gitu. Kemudian yang kedua, litahakkum atau ghibah untuk meminta hukum. Dasar hadisnya, jadi waktu itu ada Hindun menceritakan kepada Nabi tentang suaminya yang bernama Abi Sofyan yang sangat pelit. Wahai Nabi, Abi Sofyan itu orangnya sangat pelit. Dia tidak memberi nafkah dengan cukup kepadaku. Apakah aku boleh mengambil hartanya tanpa seizinnya? Kemudian Nabi menjawab, ambillah untukmu dan untuk anakmu bil ma'rufnya, secukupnya, sepantasnya. Ini hibah seperti ini, hibah untuk meminta suatu hukum itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, litabayun atau hibah untuk mencari kejelasan. Ini sangat masyhur di kalangan perawi-perawi hadis, yaitu dasaran hadisnya itu waktu itu ada perawi namanya Abdurrahman bin Burnus al-A'raj yang pincang kakinya. Kemudian ada perawi lain tuh bertanya, siapa sih yang namanya Abdurrahman bin Burnus al-A'raj yang pincang kakinya? Padahal waktu itu yang namanya Abdurrahman ya sangat banyak.
Karena untuk mencari kejelasan, kemudian ini ghibah yang seperti ini diperbolehkan. Itu. Jadi ada tiga ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu ghibah li ta'dzir atau ghibah untuk kewaspadaan atau hati-hati. Yang kedua yaitu li tahakkum atau ghibah untuk minta hukum. Yang ketiga lit tabayyun, ghibah untuk mencari suatu kejelasan. Selain tiga ini maka tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan. Berarti apa? Kalau di kalangan para ulama sudah bersepakat bahwasannya sesuai dengan dasaran hadis yang lain, di Al-Quran juga ada, di Al-Hadis pun juga ada, bahwasanya ghibah itu termasuk suatu perkara yang haram. Kemudian juga termasuk suatu perkara yang bisa merusak amalan, juga termasuk perkara yang tergolong dosa yang besar. Nah, itu. Jadi, sedulur, hindarilah ghibah. Memang tidak kita sadari seucap, dua ucap, tiga ucap dan seterusnya itu kadang tidak terasa kalau kita itu mengerjakan suatu perbuatan yang jelek, suatu perbuatan ghibah. Maka silakan ketika mengetahui itu perbuatan jelek atau perbuatan ghibah, kemudian karena meninggalkan itu dikarenakan takut akan dosa dari Allah, maka silakan tinggalkan. Nanti jenengan malah mendapatkan pahala seperti hadis diriwayatkan Imam Muslim tadi. Nah, seperti itu. Jadi itu, hindarilah ghibah. Apalagi pada saat ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, keberkahan, pengampunan, kebaikan, akan tetapi malah digunakan untuk berbuat jelek dengan seperti perbuatan yang semisal itu. Maka jangan, daripada amalan kita itu rusak, amalan kita tidak sempurna di sisi Allah, maka supaya ditinggalkan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.